استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبدء الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخواننا المسلمين والمسلمات ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga dapatlah kembali kita berkumpul di majelis ini sebulan sekali untuk sama-sama kita mengabulkan hajat daripada Sahibul Bait dan sekaligus kita mengadakan pengajian agama. Mudah-mudahan kegiatan kita ini walaupun sebulan sekali diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan tuan rumah sekeluarga mudah-mudahan selalu sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki yang halal, kabulkan segala hajat, diberikan keselamatan dan kesuksesan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita menyambung kajian kita, masih membicarakan tentang berhubungan dengan sembahyang, berhubungan dengan adab-adab sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Beliau adalah seorang ulama yang sudah wafat, Bang. Sidin terkenal ulama fikih. Sidin bermukim di Madinah. Ujar habar Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid ini, Sidin lahirnya di Indonesia. Sidin menuntut ilmu di Hadramaut dan Sidin bermukim di Madinah sampai wafat beliau. Di antara karangan beliau yaitu kitab yang ada di depan kita ini, kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Cuman oleh ini nukar terjemahnya langsung. Sidin berkata, saat berada dalam keadaan saktah atau diam di antara pembacaan Fatihah dan surah pada salat jahriyah, salat yang benyaring, yaitu salat subuh, salat maghrib dan salat isya. Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau membaca di rakaat pertama doa
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Ini adalah ayat Quran yang berupa doa. Ayat Quran surah An-Naml ayat 19. Artinya apa? Bila kita sembahyang, kalau di sini kan diceritakan Habib Abdullah Al-Haddad Sidin sembahyang subuh kah atau maghrib kah, sembahyang isya itu kan sembahyang nang menyaring. Maksud menyaring itu kita tuh bila membaca Fatihah dan ayat di 2 rakaat pertama itu agak keluar suaranya. Lain kita sembahyang zuhur asar kan tuh sembahyang begemet, kita cukup mendengar telinga kita aja. Tapi kalau sembahyang maghrib, isya, subuh, jadi imam sunat menyaring, jadi makmum kada sunat kang menyaring. Tapi sembahyang sorongan sunat menyaring. Gitu. Misalnya pian maghrib nih kena sembahyang sorangan di rumah, sembahyang maghrib sembahyang sorangan di rumah kan maghrib itu 3 rakaat. Nah di 2 rakaat pertama nih surat pian menyaring membaca Fatihah dan membaca ayat. Contoh menyaring itu suara tuh keluar walaupun dari makmum nih, walaupun dari makmum kan sembahyang sorangan. Contohnya kayak bicara Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu menyaring. Namun bagi metok ini sembahyang zuhur sembahyang asar ini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah. Nah itu sembahyang bagi met kayak itu ya asar lawan zuhur. Tapi kalau sembahyang maghrib, isya, subuh itu walaupun kita sembahyang sorongan di rumah itu sunat menyaring di 2 rakaat pertama. Kalau maghrib kan 3 rakaat, nah rakaat pertama baca Fatihah, baca surah, sunat menyaring. Rakaat kedua baca Fatihah, baca surah, sunat menyaring. Rakaat ketiga bagaimana? Nah, isya kan 4 rakaat tuh. Ini sembahyang sorangan lah. Di 2 rakaat pertama sunat menyaring. Di 2 rakaat yang kedua ada menyaring. Di 2 rakaat pertama baca Fatihah dan surah menyaring. Rakaat kedua Fatihah, surah menyaring. Rakaat ketiga Fatihah aja, rakaat keempat Fatihah aja. Nah rakaat ketiga rakaat keempat nih begini. Adapun subuh 2 rakaat aja. Nah keduanya menyaring, baik membaca Fatihah dan membaca ayat. Kadang kayak itu bila sembahyang subuh sorangan itu makruh. Ada batal bang sembahyangnya makruh. Nang sunatnya itu menyaring. Jadi biar sembahyang subuh di rumah sorangan itu sunat menyaring. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang menyaring mau kuciak, kadang maksudnya itu suara itu keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kadang kayak ini loh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kecuali subuhnya malandau. Maksudnya subuhnya jam 8. Nah, itu jangan menyaring. Gamat aja. Sembahyang subuh jam 8 itu gamat aja. Ini maksudnya sembahyang subuh di dalam waktunya. Nah, imam kayak itu juga, apalagi imam kan. Maghrib, isya, subuh itu di 2 rakaat pertama menyaring. Tapi kalau sembahyang maghrib, sembahyang zuhur asar, terus sembahyang begamat, imam kah begamat juga? Makmum kah begamat juga? Sembahyang sorongan kah begamat juga? Nah, artinya tahu sudah lah mana sembahyang menyaring, mana sembahyang begamat. Sembahyang menyaring itu maghrib, isya, subuh, sunat menyaring bagi imam dan bagi sembahyang sorangan. Bagi makmum jangan menyaring. Adapun sembahyang nang begamat yaitu zuhur dan asar. Itu imam kah, makmum kah, sembahyang sorangan kah, sunat begamat jangan menyaring. Nah, tahu sudah mana sembahyang menyaring, mana sembahyang begamat. Membacanya nih. Nah, di dalam sembahyang baik makmum, baik imam, baik sembahyang sorangan, tapi kalau di dalam kisah ini kan kisahnya Habib Abdullah Sidin jadi imam.
Gitu kah? Yang adalah ulun bacalah. Saat berada dalam keadaan saktah atau diam antara pembacaan Fatihah dan surah pada sholat jahriyah, sembahyang menyaring subuh, maghrib, isya, Habib Abdullah Al-Haddad membaca di rakaat pertama. Kira-kira ini ciri jadi imam. Soalnya mengisahkan ini mendengar kira-kira. Jadi makmum. Nah, membaca doa. Nyata ada mesti doa inilah. Ya kayak ini. Kita misalnya ulun sembahyang, baik ulun sembahyang sorangan atau sembahyang jadi imam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ulun amin, makmum amin yo nya. Imam Isya kayak itu nah. Sidin imba tungtang baca Fatihah itu, sidin membaca doa. Membaca doa. Kalau tidak salah doanya gini. Betul. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa. Keduanya terendah bang daripada di atas itu. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Contohnya doa-doa yang tertulis dalam hadis. Kemudian tingkatan yang ketiga, doa yang paling bagus itu doa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Nah itu yang bagusnya diajarkan Allah Ta'ala, Rasulullah, ulama kita. Amun maulah seorang bang, iya kada bapak jauh bang, maulah seorang mengarang-arang seorang, maulah doa seorang. Cuman yang bagusnya itu yang paling utama itu yang sudah diajarkan Allah Ta'ala. Nah contohnya kita di dalam sembahyang misalnya Allah antara Fatihah dan membaca surah itu bagus itu berdoa kita. Jangan berdoa yang sudah diajarkan oleh Rasul. Contoh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hanya kita baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Nah, bagus gitu ya. Cuman kalau ulun jadi imam tarawih harus segin baca doa itu kalau lambatan pulang ya. Nah, ini artinya bagus di situ. Dan ulun pernah juga dikisahkan orang sini ada kisah lah. Sidin di sini itu kan ada tadi juga bang sugih. Jadi sidin itu kayak ya buruh aja orangnya lah di PTP sini. Tapi sidin ini alhamdulillah diumrahkan orang ya. Itulah kawa umrah. Tapi orang Jopan mau umrahkan. Amun ulun sambat tahu biar orangnya terus aja. Sidin bakisah ulun. Aku jangan berdoa benar di situ ya. Di mana jualan pian berdoa minta supaya kawatulah ke Makkah. Di mana pian berdoa jualan? Di situ ya. Tapi berdoanya dalam hati bang. Nah, ghairil maghdubi 'alaihim bila sembahyang sini baca Fatihah lah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, situ berdoa sebelum baca amin. Walaupun berdoa sama ya Allah, ulun tulakan ke Makkah misalnya. Apa caranya? Hanya sidin amin. Alhamdulillah sidin ditulakakan orang ke Makkah. Artinya di situ tuh bisa juga Tuhan mandak situ mustajab doa di waktu itu. Antara waladdallin dan amin itu nah. Cuman kalau di dalam kitab fikih, bila kita membaca Fatihah dalam sembahyang lah, imbah waladdallin sebelum amin tuh kita sunat membaca doa gini, Rabbi firli wa liwalidayya. Hanya amin. Kita pikir kita bang Rabbi firli wa liwalidayya bang. Cuman sidin ini tahu sidin inisiatif seorang kah? Sidin berdoa di situ cuma dalam hati. Tolakakan ulun ya Allah ke Makkah. Salahnya kabul. Nah, sidin bagisan ulun gitu. Artinya di situ tuh bisa juga Tuhan meletakkan di situ waktu yang di situ ya, misalnya doa bahasa Indonesia juga dalam hati bacanya, atau bisa juga lah apa namanya imbah waladdallin amin sebelum baca surah toh berdoa walaupun kan dimontong dalam hati berkah dalam hati ke berdoa di situ bagus berdoa situ. Nah siapa tahu di situ dikabulkan Allah Ta'ala doa. Nah dan di rakaat kedua sidin membaca sesudah baca Fatihah itu imba tuntung amin sebelum baca surah
Sini membaca doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Panjangnya le. Orang hafal Quran bang, ini ayat Quran lah. Jadi mungkin kita kada hafal Quran ini mau hendak mengamalkan juga. Ya berdoa memang bahasa kita, ya Allah beri ulun kebahagiaan dunia wal akhirat kah. Tapi dalam hati bacanya sesudah baca Fatihah sebelum baca surah. Ini nang pakai surah tuh lah di 2 rakaat pertama aja lah. Itu semua yang johor lah. Baca Fatihah, ini rakaat pertama nih, baca surah. Rakaat kedua, baca Fatihah, baca surah. Rakaat ketiga, baca Fatihah aja, ada disunahkan baca surah. Rakaat keempat, baca Fatihah aja, kada disunahkan baca surah. Kayak itu juga sembahyang asar kayak itu juga. Sembahyang maghrib di 2 rakaat pertama aja baca Fatihah, baca surah. Nang rakaat ketiga tuh baca Fatihah aja, kada baca surah. Kayak itu juga sembahyang isya. Nah ini sih artinya di ulama kita bahari sidin di situ berdoa, bagus mana berdoa. Nah antara baca Fatihah dan baca surah di dalam sembahyang. Dan kita mau mengamalkan lah. Kalau kamu membaca doa nang pakai muntung dalam hati barang berdoa. Nah berdoa, doa kebaikan, doa kebaikan. Jangan mendoakan akan bagus. Misalnya mendoakan supaya orang celaka, supaya orang mati, itu bisa ada hiri dengki di hati kita. Nah, jangan ada. Terus Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Habib Abdullah bin Husin bin Tahir ini yang mengarang syair. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Itu syair karangan Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Sidin adalah seorang ulama besar oleh Allah Ta'ala di Hadramaut di kota Tarib. Habib Abdullah bin Husin bin Tahir ketika beliau berziarah ke Madinah, itu semua beliau lakukan karena semangat beliau untuk sajadah sembahyang sini di atas itu. Jadi kan dari beliau lagi kan corak-corak yang gambar-gambar bunga-bunga. Ini cara orang bahari supaya khusyuk dalam sembahyang. Yang lain menjaga mata, menjaga pandangan. Pandangan kita kan ke tempat sujud tuh. Nah, sajadah kita polos saja. Jadi itu padahal sidin ini wali Allah Ta'ala. Wali Allah Ta'ala artinya sidin ini selalu ingat dengan Allah Ta'ala. Ya tuh sidin jaga, cara sidin menjaga supaya dalam sembahyang itu meninggalkan kemakruhan. Nah kayak itu. Jadi ada ulama kita memadahkan juga jisidin sunat bila kita sembahyang tuh bersorban tuh walaupun sorbannya selendang di anu ke sini. Nah, ini memang sunahnya itu. Cuman ada juga di antara ulama kita. Sini bila anda sembahyang, sini asalnya ini bila sembahyang, sini ambil sorban tuh, sini ulah sajadah. Mungkin kemungkinan bisa juga kita baik sangka sini tuh menutupi nang corak-corak tuh babi. Lalu karena muhanya menjadi wajah babi, lalu larinya ke hutan. Supan gak tahu jo. Artinya apa tuh? Artinya bila kita sembahyang tuh kan kita ada hadapan Allah Ta'ala tuh. Menghadapan Allah Ta'ala tuh jangan main-main sembahyang, jangan bergaya sembahyang. Harus serius. Bila kita bergaya sembahyang itu mau ulu-ulu Allah Ta'ala namanya itu. Nah lalu pergi ke hutan karena malu, karena wajahnya menjadi. Artinya tuh walaupun di zaman sekarang ini kada terjadi nih itu bila bergaya kayak apa aja tak wajahnya wajah manusia. Tapi jangan juga, ini kisah adab dulu nih. Adab kita dengan Allah Ta'ala itu jangan main-main, jangan juga mengoler. Di antaranya mengoler berapa? Maaf lah, ini walaupun nggak ada haram. Bila imam tarawih Allahu Akbar, kena aja jikin dulu santai, menunggu orang walat dalin jikin hanya. Nah kita nih di dalam masjid atau di dalam langgar kita nih hendak sembahyang, kita harus serius, kita harus hormat dengan Allah Ta'ala, harus badab dengan Allah Ta'ala. Ya nagin dulu jaga. Kada haram bang itu.
kada haram bang, sahaja bang. Dan inya tetap kada wajib itu Fatihahnya karena ditanggung oleh misalnya aja menghadang imam merokok aja hanya takbiratul ihram. Jar imam lam yalid wa lam yulad. Hanya Allah Akbar imam merokok aja nya. Ya kada wajib tuh baca Fatihah tuh ditanggung imam tuh. Fatihahnya tuh. Cuman kurang simpang di hadapan Allah Taala gitu. Allah Taala hendak menyediakan pahala yang besar, ternyata inya bersegit. Ya Allah, udah baca dan pahala itu. Artinya bila kita tuh mengikuti imam di takbiratul ihram, kita takbiratul ihram, kan pahalanya gonol tuh dapat. Diberikan Tuhan, ternyata kita menyia-nyiakan waktu itu. Kita menganggap remeh. Seakan-akan kita berkata ada dosa gitu, Tuhan yang nggak perlu juga dengan pahala mengikuti imam mulai takbiratul ihram. Nah, jangan. Sebenarnya sembahyang tarawih itulah mun uyuh berdiri boleh sembahyang berduduk. Cuman namun kita berduduk asa sopan deh, bila menyurangan berduduk. Sembahyang berduduk boleh, sembahyang tarawih bila uyuh berdiri. Cuman ke imam kita di kampung ini kan ada lawas juga, Bang. Kadang sejus semalaman tuh kadang. Nah, telah diceritakan itu percuma ini tuh mengkada diterima Allah Taala untuk manini yang kada. Lebih baik kita sembahyang tarawih sarakat aja, tapi bujur, membandingan dah. Sarakat aja sembahyang tarawih, tapi bujur, tumaninahnya, adabnya, rukun, syaratnya sempurna. Nang bagusnya itu 20 rakaat bang, cuman ya sempurna. Artinya tuh kita jangan terpengaruh dengan situ masjidnya, cepat benar ya imamnya banyak orangnya. Tapi kada tahu baca diterima kadanya. Kada peduli imamnya ini batu maninah kada kah. Yang penting imamnya cepat, jangan belikan sungsung. Ini imamnya bina lambat, maksud imam lambat ini bukan apa bang, supaya sempurna. Rukuknya, sujudnya batu maninah supaya sempurna, supaya diterima Allah Taala, supaya yang lainnya diterima juga, itu maksud imam, bukan lambat. Cuman orang-orang di kampung ini kada paham. Karena lambat ini lalu kada hakun ngumpet imam di situ karena lambat. Lalu akan ako kesempot. Ada melihat nak? Arik yang kalau kesipak. Berapa? Banyak. Betul mana? Itu jadi kamar rekan tuh ada karpet busa itu mungkin ada gambar yang dari semari itu ada yang semari dulu sih kan. Nah jadi artinya kita sembahyang itu sembahyang sorangan kayak itu juga jangan terlalu cepat sehingga tumakninanya kada sempurna, itu percuma kayak kada sembahyang santainya sembahyang itu yang penting diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tarawih itu yang 4 kali 5 rakaat udah keluar dia mau tiap hari kayak apa dia maksudnya dia tidak ada kita kan itu masih kita bang pan ini kurang baik cari rantai ini kan yang kurang jam memperakan yang hilang iya tawa orangnya kurang gua parakan dia mau menyampat empat itu jadinya dapat pahala itu asal 4 rakaatnya itu sah aja betul maknina aja sempurnanya soal kada apa-apa. Cuman inya kada dapat pahala mana jumlah rakaat aja itu. Kalau bina orang nak kami. Atau bisa juga inya nih daripada kada tagawi ya kalau ya 2 rakaat barang 4 rakaat barang gitu. Sangat dah. Yang penting diterima itu lah daripada banyak cuman kada diterima. Kemudian para arifin billah, ulama yang arif billah berkata, menyempurnakan amal lebih menyempurnakan amal lebih Allah cintai daripada memperbanyak amal. Ibaratnya 2 rakaat aja
tapi sempurna lebih baik daripada 20 rakaat tapi seberataan kadang sempurnanya kada diterima Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang artinya Allah yang menjadikan mati, Allah yang menciptakan mati, menciptakan hidup. Artinya nama hidup kita Allah, nama mematikan kita nih Allah. Nah, itu apa hikmahnya? Tuhan menghidupakan kita nih, mengadakan kita di dunia. Di antara hikmahnya supaya Dia Allah menguji kalian wahai manusia, siapakah di antara kalian yang lebih baik amalnya. Jadi Allah Ta'ala menghidupkan kita di dunia ini itu menguji kita, siapa yang paling baik amalnya di dunia ini. Amun kita baik amal kita di dunia ini, maka kita lulus ujian. Tapi kalau buruk amal kita di dunia, kada lulus ujian. Jadi Tuhan tuh mau uji kita nih. Kita hidup di ini diuji Tuhan. Bila kita memperbagus amal kita, memperbaik amal kita dari Allah, kita lulus ujian. Nah, jadi kata ulama, karena tidak dianggap suatu amal yang banyak jika disertai dengan keburukan. Jadi kan dalam pengertian ayat tadi itu Allah Ta'ala menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya, bukan lebih banyak amalnya. Jadi Allah Ta'ala memprioritaskan itu, lebih mengutamakan orang itu bagus amalnya, bukan banyak amalnya. Artinya walaupun amal kita tuh sedikit tapi bagus, itu dinilai Allah Ta'ala. Daripada banyak tapi salah, buruk, ada dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis disebutkan, sesungguhnya Allah mewajibkan kebaikan di dalam segala hal. Jika kamu melakukan ketaatan atau ibadah, maka tenanglah dan jangan tergesa-gesa serta perbaguslah. Lalu berikan pada setiap bagiannya sesuatu yang bisa menyempurnakan ibadah tersebut daripada khusyuk dan hadirnya hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kamu akan menjadi orang-orang yang baik. Nah, jadi di sini ditekankan bila kita beribadah itu usahakan kita melihat sebaik-baiknya. Yang diutamakan kualitasnya lah, bukan banyaknya. Nah, di antara kita memperbaiki amal ibadah kita, bila kita beramal tuh jangan tergesa-gesa. Contohnya kita berwirid Subhanallah, 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 Subhanallah. Nah, itu kan ada nilainya itu biar banyak itu membaca Subhanallah tuh kan kada bujur karena terlalu cepat. Kita santai aja Subhanallah, 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 Subhanallah. Kita sembahyang bujur-bujur batu maknina. Jangan cepat. Nah, kemudian kita usahakan juga supaya amal kita tuh bagus. Diusahakan khusyuk dalam sembahyang. Diusahakan khusyuk dalam sembahyang. Ingat lawan Tuhan. Namun kadang kawajo khusyuk sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah ada harapan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kada khusyuk. Tetapi kita tetap usahakan supaya sembahyang kita khusyuk, hadir hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan tergesa-gesa. Ulun di masjid ini bila jadi imam maghrib, wiridnya tetap aja kalau boleh. Nah, kayak yang selain bulan Ramadan lah. Ada sebagian orang, sebagian masjid langgar bila bulan Ramadan itu pas maghrib imamnya wiridnya handap. Alasannya apa? Hendak makan pulang. Tadi mungkin belum makan yang berat-berat, berbuka aja. Karena hendak makan ya. Amun ulun gak ada. Padahal ulun tuh berbuka kurma lawan anu aja. Ulun hendak aja makan. Cuman yang lebih utamakan, ulun utamakan kada mengurangi nada.
Kan gini, orang di dalam bulan Ramadan itu hendak menambah amal ibadah, bukan mengurangi amal ibadah. Yalah, ya minimalnya nang, namun karena kau menambahi, nang ada barang yang dikurangi. Coba lihat ya ulun jadi imam di masjid ini. Makanya bila pian rasa kelawasan silahkan pian balik berdahulu, gitu ya. Namun ulun tetap meneruskan ulun baca wirid nang panjang, sebagaimana ulun lakukan di bulan Ramadan, karena prinsip ulun di bulan Ramadan ini sebenarnya memperbanyak amal ibadah. Namun karena kamu memperbanyak amal ibadah, nang ada jangan dikurang. Itu prinsip ulun lah. Bila pian jadi makmum merasa kelawasan nih imamnya lawas mana, aku lapar deh, silahkan balik berdahulu, ada yang melarang. Ya oke itu. Nah itu. Karena bulan Ramadan ini disuruh menambah wirid. Namun karena kamu nambah wirid, nang ada barang jangan dikurangi. Nah kayak itu. Lawan juga sampai aja tuh makan di rumah. Jadi sebelum tarawih. Nah, itu alasannya tuh. Kenapa ulun ini tetap aja wirid nang kayak itu juga tetap hendak istiqomah nang kayak itu. Artinya tetap juga imbat untung bahwa itu baca surah Tabarak ya lah. Nah, kayak itu. Dan jangan juga mantang-mantang belum makan nih, hanya buka kurma lawan banyu lalu ayo wirid ya terlalu cepat lalu kada kakaruan bacanya, kada baca juit lah. Nah itu jangan juga. Maka setan ini bisa benar lah kasih ikan jer nang handap jagin je setan ya, atau lah kasih ikan lapar dah seharian kada makan dia. Nah bisa juga setan tuh membisik-bisiki. Nah jadi kita itu waktu itu kita berjihad melawani hawa nafsu. Nafsu kita hendak makan deh. Cuman akal kita kawa aja makan kayak enak. Kada mati juga menahani. Mati ikam berwirid dulu, jangan tinggalkan wirid ikam. Ini wirid ikam istiqomah makan, apalagi di bulan Ramadan ini. Nah, kayak itu. Ini setelah ini kada ada acara apa-apa, kau coba tahlil. Artinya belum jauh lagi, Bang. Bisa jalan sampai ngira waktunya nah. Amal sedikit yang dilakukan dengan baik lebih utama daripada amal banyak yang tidak dilakukan dengan baik. Sebagai perumpamaan, 1 biji mutiara itu lebih baik daripada 20 muatan barang tidak berharga. Misalnya batu kerikil bila setrak, batu kerikil lawan sebuting sebiji mutiara lebih berharga, lebih mahal sebiji mutiara itu. Artinya ini perbandingan kita sembahyang walaupun 2 rakaat tapi dengan adabnya, dengan tata caranya, dengan rukunnya sempurna, syaratnya, tumaninah, adabnya, itu lebih berharga daripada kita 1000 rakaat tapi kada pakai adab, kada pakai tumaninah. Nah jadi yang diutamakan kualitasnya bukan kuantitas, bukan banyaknya. Nah, itulah. Nah. Kemudian Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, seorang ulama besar juga radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Firman Allah Ta'ala itu ada kalimat innas salata, as-salata itu kan ada alif lamnya tuh. Kalau dalam ilmu nahwu alif lam ma'rifah namanya. Nah, itu memberikan pahaman Presiden bahwa salat itu tidak akan dapat mencegah dari kekejian dan kemungkaran kecuali jika orang yang salat tersebut melakukan salat itu dengan baik dan menjaga hal-hal yang diwajibkan. Contohnya tumaninah jangan ditinggalkan, wajib tuh. Dan yang disunahkan digawe juga. Terutama khusyuk, hadir hati kepada Allah waktu salat supaya menjadi sempurna dan bisa mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Ya ada orang kayak ini, orangnya penyembahyang biarlah, tapi tetap aja maksiat.
Sembahyang tetap aja maksiat. Makanya sembahyang itu mencegah daripada keji dan mungkar. Orangnya penyembahyang aja, tapi tetap aja maksiat. Berarti bohong lah. Bujur aja semano ayat itu. Sembahyang itu mencegah orang nang sembahyang itu daripada berbuat keji dan mungkar. Kalau sembahyangnya bujur. Kalau sembahyangnya sah. Tapi kalau sembahyangnya kadang-kadang biar penyembahyang orangnya tapi sembahyangnya kadang-kadang itu tandanya sembahyangnya diterima Allah. Ya tetap baik kadang mencegah sembahyangnya itu daripada perbuatan keji dan tetap aja orang. Nah kayak itu, itulah kita nih. Bila orang kita nih misalnya penyembahyang aja, tapi tetap katanya mengerja dosa, berarti ada masalah dalam sembahyang kita. Ada yang salah dalam sembahyang kita. Sembahyang kita tuh mungkin perlu kita koreksi. Ada yang salah dalam sembahyang kita. Ada khusyuk kah, ada sempurna kah rukunnya. Nah, tapi kalau orang yang bujur-bujur sembahyangnya dengan khusyuk, dengan rukunnya, dengan tumakninahnya, dengan adabnya dan sunnahnya bujur, maka bisa dipastikan orang itu tidak akan mengerjakan sesuatu maksiat, keji dan mungkar. Kayak guru itu banyakkan saja ada salah di sembahyang, salah berwudu atau bersujud. Bisa juga tuh kaitannya lo sembahyang juga. Sama juga tuh. Sama juga tuh. Jadi walaupun sembahyangnya bujur, mun wudunya ada bujur, ada sah, sembahyangnya ada sah juga ngarannya. Betul pulang sebelum wudu istinjanya bisa juga. Nah, bila istinjanya kada bujur, misalnya orangnya bakada bakami kada babasuh. Bakami kada babasuh. Wudunya sembahyang iya tabuh najis. Dia sembahyang khusyuk, dia sembahyangnya bujur rukunnya. Jadi mulai istinja tuh, mulai istinja, wudu, sembahyang tuh ada berkaitan tuh. Ada berkaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqala minha." Tidak ada pahala bagi seseorang dari salatnya kecuali apa yang ia pahami darinya. Dari salat maksudnya khusyuk dalam salat. Tidak ada riwayat mengatakan bila orang sembahyang misalnya lah, anggap misalnya 5 menit, 1 menit aja khusyuk lawan Tuhan, 1 menit aja itu ada nilainya, sisanya tuh kosong. Kayak apa kita nih sembahyang selama ini bilang kadada khusyuknya misalnya. Nah, jadi namun kata bila khusyuk ini bawa berjemaah. Nah, ada harapan diterima Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala memandang jemaahnya itu. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi berkomentar akan sabda Nabi SAW. Nabi pernah bersabda, "Salli salata muwaddi'in." Artinya, salatlah kalian seperti salatnya orang yang akan berpisah daripada dunia atau mati. Nah, begitu juga dalam semua ibadah seperti puasa, zikir, dan membaca Quran dan lainnya. Maka lakukanlah ibadah itu sebaik mungkin seakan-akan itu adalah ibadah atau salat atau puasa atau ibadah yang terakhir. Misalnya kita si penyakit misalnya di vonis dokter misalnya ikan mati sok ya. Kenapa lagi hidup mati sok ya. Maka hari ini kita bisa memperbaiki benar lawan ibadah kita nih. Sembahyang tuh kita usahakan sembahyang yang paling terbaik, kalau kan sembahyang terakhir pun. Kita puasa, kita usahakan puasa yang terbaik kita lakukan. Kita bisa berilaan tuh bangun uang kampung berataan nih kalau ada salah. Minta maaf, minta doakan, kita berilaan habis-habisan tuh. Karena isuk kita yakin mati. Nah, kayak itu juga kita nih, walaupun kita kada dibisi penyakit, walaupun kada membadakan nih isuk mati, tapi kan kita kada tahu umur. Maka hendaklah ya kita mengerjakan sembahyang itu seperti sembahyang yang orang hendak meninggalkan dunia. Nah, untuk saat ini kita sembahyangnya biasa-biasa aja. Kenapa? Kita masa lawas lagi orang mati. Padahal kita ini kada tahu mati ini bisa juga isuk, bisa juga malam ini. Nah, jadi bila kita mengerjakan ibadah, kita ingatakan pacangan mati, kita ini parak mati. Nah, supaya kita bujur-bujur beribadah tuh, kita menganggap ibadah yang terakhir, maka kita bagusi ibadah kita tuh. Nah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." Ini ayat kan memadahkan, artinya bila sembahyang tuh jangan halan mabuk. Karena di zaman Nabi itu kenapa ayat ini turun, dan di antara sahabat itu masih ada yang mabuk-mabukan. Nya khamar tuh diharamkannya kan langsung. Ada yang diharamkan kada secara menyeluruh. Apa namanya? Ada juga di antara sahabat tuh yang masih mabuk, masih minum khamar. Karena diharamkannya kada menyeluruh. Nah, lalu ada yang minum khamar karena belum diharamkan saja sembahyang. Pas sembahyang tersalah-salah baca ayat. Nah, lalu turun ayat ini. Janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Artinya ampihakan dulu mabuk, hanya sembahyang. Berarti kan itu ada belum lagi secara artinya ada bapak mabuk dulu, cuma jangan hendak sembahyang. Misalnya hendak mabuk itu imba isya aja, kan lawas sudah hanya subuh tuh, sawat aja tuh sadar. Tapi lamun imba juhur mabuk, pas ke asar itu bisa kada sadar tuh, bahaya asar tuh sembahyang akan mabuk kada kekaruan kira itu bahari. Mun zaman sekarang lah sudah diharamkan secara menyeluruh, dan minum khamar tuh kada boleh kita mabuk. Kada boleh kita minum khamar mabuk, kada mabuk sedikit ke banyak haram tetap. Kalau bahari itu sebelum ayat itu turun secara menyeluruh mengharamkan khamar secara menyeluruh, ada di atas sahabat itu masih mabuk, lalu sembahyang. Lalu kadang kekaruan baca ayat. Nah, lalu disuruh jangan mabuk kalau keadaan sembahyang. Jangan sembahyang kalau keadaan mabuk. Nah, dikatakan oleh salah satu pendapat bahwa sebab mabuk karena banyak kesempekan. Ada yang mengatakan karena sebab cinta dunia. Dan Imam Wahab berkata, yang dimaksud di sini adalah zahirnya. Nah, di sini terdapat peringatan atas mabuk dunia, karena Allah menjelaskan alasan Allah Subhanahu berfirman, hatta ta'lamu ma taqulun. Nah, dan berapa banyak orang salat yang tidak minum minuman keras kayak kita nih kan. Contoh misalnya sembahyang maghrib, adalah kita sebelum sembahyang maghrib itu minum khamar kan didaulah. Kita minum banyak putih, artinya kita kadang mabuk. Cuman ketika kita sembahyang mengatakan dunia, kita mabuk lawan dunia ngarannya. Nah, mabuk lawan dunia. Walaupun kita kadang mabuk karena minum khamar, tapi kita mabuk lawan dunia. Buktinya apa? Waktu sembahyang kada ingat lawan Tuhan, memikirkan dunia. Nah, artinya apa pahaman ayat ini? Janganlah kamu sembahyang hal kadang memikirkan dunia. Janganlah kamu sembahyang hal mabuk dunia. Seharusnya kamu sembahyang tuh ingat lawan Allah. Nah, itu maksudnya. Walaupun kita nih kadang minum khamar, kadang mabuk lawan khamar, tapi mabuk lawan dunia itu lebih parah daripada kalau khamar itu kan satu macam aja, dunia ini banyak. Nah, artinya bisa jadi orang yang sembahyang akan mabuk, sholatnya tidak diterima. Karena kada ingat lawan Tuhan, rosak pemikirannya, otaknya, gara-gara khamar. Kayak itu juga orang yang sembahyang kada ingat lawan Tuhan karena mabuk memikirkan dunia, bisa jadi sembahyang itu kada diterima Allah Taala. Jadi sini ditekankan masalah khusyuk juga. Namun kada kawa khusyuk, ya tadi sembahyang berjamaah tuh berduaan sama orang-orangnya, ada imam, ada makmum. Mungkin itu saja yang dapat ulun baca. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya untuk menambahi ilmu pengetahuan kita, supaya kita kawak membaguskan amalan ibadah kita. Mudah-mudahan amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama membaca tahlil yang mana kita hadiahkan pahalanya kepada yang bawah haul kah? Oh iya. Udah
Mudah-mudahan arwah-arwah yang kita bacakan mendapatkan rahmat dan keampunan di dalam kubur, dan kita yang membacakan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad.